YouTube channel official iNews dan nyalakan lonceng. Keputusan pemerintah yang mempercepat pengetatan mudik di Indonesia membuat sejumlah warga memilih mudik lebih dini. Akibatnya Pelabuhan Soekarno-Hatta di Kota Makassar, Sulawesi Selatan dipadati calon penumpang. Sepekan sebelum pemberlakuan larangan mudik, Terminal Pelabuhan Makassar, Sulawesi Selatan dini hari tadi masih ramai pemudik. Para penumpang dari dan berasal dari sejumlah daerah di Indonesia seperti rute Makassar-Jakarta yang akan transit di Surabaya, Jawa Timur. Banyak perantau di Pulau Jawa yang memilih pulang kampung lebih dini sebelum larangan mudik berlaku pekan depan. Nggak kerja di Jakarta kan, pulang ke sini. Nah ini mudik kan dipercepat ini Mas, gimana ini sampai Ya, itu sempat makanya kalau dari tanggal 6 sampai 17 kan udah nggak bisa. Makanya dari sekarang saya duluan pulang ya, ke kampung. Kemarin rencananya karena tanggal 5 itu yang mau dianu. Iya. Ini syukur-syukur ini bisa dapat tiket sebelum tanggal 22. Pihak Operasi Pelni Makassar memperketat proses screening terkait pandemi virus corona bagi setiap penumpang. Ya, kalau untuk dampak sudah jelas pasti berkurang ya, karena pengetatan artinya saat ini pemberlakuan dari antigen juga berlaku hanya 1 kali 24 jam. Meskipun pelayaran penumpang dihentikan selama periode pelarangan mudik, sejumlah kapal milik Pelni tetap akan berlayar mengangkut logistik antar pulau. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Sejumlah kendaraan diminta putar balik saat akan masuk wilayah Puncak Bogor. Polresta Bogor telah menyediakan 8 titik penyekatan dan 1 pos pelayanan jelang penerapan peniadaan mudik pada 6 hingga 17 Mei mendatang. Petugas gabungan TNI Satlantas Bogor dan Satpol PP mulai merazia sejumlah kendaraan yang akan masuk ke wilayah Puncak Bogor. Razia digelar selain untuk menerapkan protokol kesehatan, juga untuk memperketat wilayah bagi pemudik yang pulang kampung lebih awal. Di pertigaan Gadok, bus antar kota antar provinsi yang hendak masuk wilayah Puncak terpaksa diputar balikan. Bagi pengendara mobil pribadi, petugas turut memeriksa identitas dan bukti keterangan bebas COVID. Pada pengetatan wilayah ini, jajaran Polresta Bogor telah menyiapkan 8 titik penyekatan dan 1 pos pelayanan jelang penerapan peniadaan mudik tahun ini. Bogor telah menyiapkan 7 titik pos ini. Mungkin akan kita tambah lagi 1 lagi di daerah Puncak di atas, jadi mungkin ada 8 titik dan 8 titik penyekatan dan 1 titik pelayanan. 8 titik itu yang berbatasan dengan Kabupaten Bogor di luarnya. Jasinga, Cigombong, Cilengsi, kemudian Parung, kemudian Tanjungsari yang di atas. Nah itu. Dan 1 lagi titik pelayanan itu di Gadok. Selain melakukan pemeriksaan untuk pemudik lebih awal, pemeriksaan digelar bagi warga negara India yang lolos masuk ke Indonesia. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Memasuki hari keempat pelarangan mudik, belum adanya pengetatan di gerbang tol Cikarang Barat 3. Ya, kendaraan roda 4 dan bus antar kota antar provinsi terpantau bebas meninggalkan Jabodetabek tanpa adanya pemeriksaan. Memasuki hari keempat pelarangan mudik, belum ada pemeriksaan ataupun pengetatan yang dilakukan pihak kepolisian. Pantauan pagi tadi di gerbang tol Cikarang Barat 3 masih sepi. Kendaraan roda 4 dan bus antar kota antar provinsi masih secara bebas meninggalkan Jabodetabek menuju Cikampek. Bagaimana situasi terkini di sana? Kita bergabung dengan rekan Kevin Pakan di gerbang tol Cikarang Barat, Jawa Barat. Kevin, masuk hari keempat pengetatan mudik. Bagaimana situasi arus lalu lintas di sana? Ya, Fani, Lovin dan pemirsa, memasuki hari keempat pengetatan peniadaan mudik tahun 2021. Berdasarkan pantauan kami dari tadi pagi hingga pada siang hari ini, kami melihat bahwa untuk pemeriksaan atau pengetatan
di gerbang tol Cikarang Barat 3, berdasarkan pantauan kami tidak melihat adanya satu atau dua kepolisian atau polisi yang berjaga untuk melakukan pengetatan di sini. Dan memang untuk situasi atau arus lalu lintas, baik dari arah Jakarta menuju Cikampek maupun arah sebaliknya, kami melihat masih terpantau ramai lancar. Dan juga untuk kendaraan, baik kendaraan roda 4 maupun bis antar kota, antar provinsi, ini masih secara bebas begitu untuk bisa melintas ke arah Cikampek, tidak adanya pemeriksaan sama sekali. Fani dan Lofi, dapat kami informasikan juga, tadi pun kami juga sempat bertanya kepada sejumlah atau pihak jasa marga yang ada di sini, yang mereka mengatakan bahwa memang sampai dengan hari ini belum adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, dan mereka juga menuturkan bahwa nanti untuk pemeriksaan sendiri nanti akan dilakukan pada larangan mudik itu sendiri, yakni tanggal 6 hingga tanggal 17 Mei 2021 mendatang. Fani dan Novi, dapat kami informasikan bahwa dari pemerintah telah mengeluarkan adendum terkait surat edaran nomor 13 tahun 2021 tentang peniadaan mudik pada masa Hari Raya Idul Fitri, dan tentunya untuk menekan penyebaran virus corona selama masa Idul Fitri ini. Di mana dalam adendum tersebut dicantumkan bahwa adanya pengurangan dari masa surat bebas COVID-19 yakni selama 1x24 jam atau selama 1 hari saja. Dan memang juga tetap dihimbau kepada masyarakat, khususnya masyarakat di Jabodetabek, untuk bisa sebisa mungkin tidak mudik pada tahun ini, tidak bertemu dengan keluarga mereka di kampung halaman, karena angka dari COVID-19 khususnya di kawasan Jabodetabek masih terbilang cukup tinggi. Untuk sementara itu, Fandi dan Rofi. Baik, terima kasih Kevin Pakan yang melaporkan langsung dari gerbang tol Cikarang Barat 3. Nah, ini jika suasana tadi lalu lintas di Cikarang Barat ini cenderung ramai lancar siang ini. Seperti apa suasana di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten? Ada rekan kami Hasbiaullah di sana. Hasbi, adakah kenaikan jumlah penumpang di sana siang hari ini? Ya baik Fandi dan juga Lofi, jika ditanya bagaimana situasi dan kenaikannya seperti apa, bisa dilihat di sini memang tidak cukup ramai, namun juga tidak padat juga situasi yang ada di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Akan tetapi di sini kami melihat adanya kesibukan banyak masyarakat yang sudah mengambil kesempatan di akhir pekan ini, tepatnya di pengetatan yang telah dilakukan di tanggal 22 April hingga tanggal 5 Mei 2021. Tadi kami juga sempat menanyakan ke beberapa masyarakat mengapa memilih pulang pada hari ini. Mereka menyebutkan bahwa selama mereka menaati protokol-protokol kesehatan dan menyertakan surat PCR ataupun antigen yang bersyaratnya adalah 1 hari, maka mereka berkesempatan untuk pulang. Maka dari itu mereka mengambil hari ini. Nantinya sebelum tanggal 5 Mei mereka akan pulang kembali ke Jakarta. Begitu kiranya argumen yang saya dapatkan tadi dari salah satu masyarakat yang ingin pulang ke Kuala Namu. Lalu juga bagi kenaikannya dari data PT Angkasa Pura II, bahwa tadi ada kenaikan dari hari kemarin. Kalau kemarin ada sekitar 476 penerbangan, baik itu yang keluar ataupun masuk ke Bandara Soekarno-Hatta. Sekarang ataupun saat ini di tanggal 25 April 2021 itu ada sekitar 528 penerbangan, baik itu yang keluar ataupun masuk ke Bandara Soekarno-Hatta ini. Kemudian juga mengenai informasi lain, tentu datang dari WNA yang pulang telah dideportasi oleh pihak imigrasi, sudah dipulangkan tadi pagi pada pukul 00.44. Lofi dan juga Pandi. Baik, terima kasih Hasbiaullah melaporkan langsung dari Bandar Udara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.